Ada saatnya dalam hidup ketika kita berhenti sejenak dan menyadari bahwa semua yang selama ini kita kejar terasa asing. Kita lelah bukan karena beban yang terlalu berat, tapi karena terus-menerus memikul sesuatu yang tak pernah kita tanyakan asal-usulnya. Kita berlari cepat tanpa tahu kemana arah, mengejar kemenangan tanpa tahu untuk siapa. Dan pada akhirnya, ketika sepi datang, kita menatap cermin dan bertanya, hidup siapa yang sebenarnya sedang aku jalani ini? Sejak kecil kita diajari untuk mengagumi hal-hal besar. Kita ditunjukkan tokoh-tokoh hebat, sosok-sosok yang sempurna yang terlihat bahagia, sukses, kuat, dan dikagumi. Kita mengagumi mereka dan secara perlahan menelan sebuah asumsi yang tak pernah dikatakan secara eksplisit. Aku harus menjadi seperti itu agar hidupku berarti. Kita tidak pernah benar-benar diajarkan bagaimana mengenali nilai. Kita hanya belajar meniru. Apa yang orang lain kejar, kita kejar. Apa yang orang lain anggap penting, kita jadikan pusat hidup. Dan tanpa sadar, kita hidup dalam sistem nilai yang tak pernah kita pilih sendiri. Kita merasa gagal hanya karena hidup kita tidak sesuai dengan penggaris yang dibuat oleh orang lain. Inilah yang oleh Mark Manson disebut sebagai nilai-nilai yang buruk, nilai-nilai yang dangkal, yang membuat kita terjebak dalam siklus penderitaan yang diam-diam dan panjang. Nilai yang menyamar sebagai tujuan padahal hanya ilusi. Nilai yang tampak menarik padahal rapuh di dalamnya. Apa itu nilai buruk? Ia adalah nilai yang didasarkan pada hal-hal yang tak bisa kita kendalikan. Popularitas, kekayaan, pengakuan, kenyamanan, kenikmatan instan, status sosial. Nilai yang buruk membuat kita menggantungkan harga diri pada dunia luar, pada angka di layar, pada jumlah likes, pada jabatan, pada merek pakaian, pada pujian, dan pada persepsi orang lain yang tak pernah bisa kita atur sepenuhnya. Dan nilai yang buruk akan selalu melahirkan penderitaan yang buruk pula, karena ia membentuk standar yang tak stabil. Ia membuat kita merasa baik hanya ketika segalanya berjalan sempurna. Tapi kehidupan, sebagaimana kita tahu, tidak pernah sempurna. Ia naik dan turun, penuh kejutan dan ketidakpastian. Ketika nilai kita adalah tampil hebat, maka kegagalan sekecil apapun akan terasa seperti bencana besar. Ketika nilai kita adalah dicintai semua orang, maka satu kritik saja akan membuat kita merasa hancur. Ketika nilai kita adalah untuk selalu merasa bahagia, maka sedikit kesedihan akan membuat kita panik, seolah ada yang salah dalam diri kita. Lalu kita menghabiskan energi untuk menghindari rasa sakit. Kita mulai memalsukan senyum. Kita berkata siaku apa-apa padahal dalam hati remuk. Kita terus mengejar hal-hal luar karena tak tahan menghadapi sunyi di dalam. Kita menjadi asing bagi diri sendiri, seolah hidup di panggung, memainkan peran yang tak kita pilih, dalam cerita yang tak kita tulis. Tapi semakin kita berusaha terlihat baik, semakin dalam kita terperangkap dalam ketidakjujuran. Karena kebenaran yang pahit adalah, tidak semua hal bisa dikontrol. Tidak semua orang akan menyukai kita, tidak semua usaha akan berhasil, tidak semua hari akan cerah. Mark Manson, dalam kejujurannya yang brutal, menyadarkan kita bahwa akar dari penderitaan bukanlah penderitaan itu sendiri, melainkan cara kita menilainya, bahwa mungkin selama ini bukan hidup yang salah, tapi kacamata yang kita pakai untuk melihatnya. Dan disinilah letak perubahan itu bisa dimulai, dari mengganti nilai. Nilai yang baik, bukanlah yang membuat kita merasa enak, tapi yang membuat kita menjadi lebih kuat. Nilai yang baik bukan tentang menghindari kesulitan, tapi tentang memilih kesulitan yang layak. Nilai yang baik tumbuh dari hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kejujuran, tanggung jawab, keberanian untuk mencoba, kesediaan untuk salah, kemampuan untuk menerima kenyataan apa adanya. Ketika nilai kita adalah pertumbuhan, maka kegagalan bukan akhir melainkan jalan. Ketika nilai kita adalah kejujuran, maka luka bisa menjadi pembuka pintu pemahaman. Ketika nilai kita adalah tanggung jawab, maka kita tak lagi sibuk mencari kambing hitam. Ketika nilai kita adalah keutuhan, maka kita bisa tenang meski dunia tak memberi tepuk tangan. Banyak orang mengira bodoh amat artinya tak peduli. Tapi Mark menjelaskan bahwa bodoh amat bukan soal tidak peduli pada segalanya, melainkan soal memilih dengan sadar apa yang layak dipedulikan. Karena tidak semua hal itu penting, tidak semua emosi perlu direspons, tidak semua komentar pantas ditanggapi, tidak semua pertempuran layak diperjuangkan. Seni untuk bersikap bodoh amat adalah seni memilih nilai yang layak. Dan itu adalah seni yang tak bisa diajarkan di sekolah, tak bisa dibeli, dan tak bisa diwariskan. Ia hanya bisa ditemukan melalui kejujuran yang radikal dengan diri sendiri.
Ia hanya bisa tumbuh di saat-saat kita benar-benar hancur, lalu memutuskan untuk membangun ulang diri kita dengan dasar yang lebih jujur, lebih bijak, lebih manusiawi. Sebab pada akhirnya kita semua akan mati. Itu bukan ancaman, itu kenyataan. Dan di ujung kehidupan nanti, tak ada satu pun dari nilai-nilai palsu itu yang akan ikut dikubur bersama kita. Tak ada yang peduli berapa followersmu, berapa penghasilanmu, berapa pencapaianmu. Yang tersisa hanya satu pertanyaan. Apakah aku sudah hidup sebagai diriku sendiri? Itu saja. Jadi bila hari ini kamu merasa lelah, merasa gagal, merasa kehilangan arah, berhentilah sebentar. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mendengar kembali suaramu sendiri. Lihatlah hidupmu, bukan dengan penggaris orang lain, tapi dengan kebijaksanaan yang lahir dari keberanian untuk mempertanyakan segalanya. Karena barangkali, semua ini terasa berat bukan karena kamu salah, tapi karena kamu sedang hidup dalam sistem nilai yang tak pernah benar-benar kamu pilih. Kini saatnya memilih ulang. Nilai yang buruk akan membuatmu terus merasa kekurangan, terus membandingkan, terus berjuang untuk hal-hal yang tak memberi kedamaian. Tapi nilai yang baik akan membebaskanmu dari perang yang tak perlu dan mengantarmu pulang kepada dirimu yang paling jujur,